channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas materi berkaitan dengan program linear. Di mana program linear itu sendiri adalah suatu cara yang bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk suatu sistem pertidaksamaan. Nah, di mana langkah-langkah untuk program linear ini sendiri, nanti kalian akan menentukan suatu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Setelah itu kalian akan menentukan model matematikanya. Nah, setelah menentukan model matematika, kalian akan masuk ke menentukan nilai optimum bentuk objektifnya, dan yang terakhir adalah kalian akan menentukan metode garis selidiknya, ya. Nah, untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel sendiri mungkin kalian sudah pernah belajar di kelas 10. Nah, pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel kali ini yang berkaitan dengan program linear, kita akan mengaitkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini nanti ke dalam suatu diagram Cartesius. Oke, jadi kita langsung masuk ke contoh soal saja supaya lebih mudah dipahami. Oke, soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 6. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X ditambah 8Y kurang dari atau sama dengan 24, di mana nilai X-nya itu X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kita akan disuruh untuk menentukan himpunan penyelesaiannya pada diagram Cartesius. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita harus menentukan titik X dan titik Y dari kedua persamaan ini, ya. Nah, jadi kita bisa langsung masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita akan menentukan titik X dan Y-nya, dimana kita bisa buat tabel untuk masing-masing pertidaksamaannya. Ini X, ini Y. Oke, nah kita nanti akan memisahkan terlebih dahulu suatu titik X ataupun titik Y itu dengan 0 supaya nanti kita mendapatkan titik berikutnya. Nah, misal titik X-nya adalah 0. Nah, titik Y-nya berapa? Begitu juga jika titik Y-nya 0, nanti titik X-nya berapa? Ya. Oke, kita coba kita masukkan nilai 0 ke pertidaksamaan ini, ya. Jadi kita buat dalam bentuk persamaan X ditambah Y sama dengan 6. Nah, X-nya kita ganti dengan 0 ditambah Y sama dengan 6. Sehingga nilai Y-nya sama dengan, nilainya adalah 6. Jadi bisa kita masukkan di sini. Sehingga didapat titiknya adalah 0,6. Nah, selanjutnya bagaimana jika Y-nya yang 0? Nah, sama, caranya juga sama, menggunakan persamaan ini. X ditambah Y sama dengan 6. X ditambah Y-nya kita ganti dengan 0. Sehingga X-nya juga 6. Oke, kita tuliskan di sini adalah 6 sehingga didapat titiknya adalah 6,0. Nah, kita sudah mendapatkan untuk persamaan yang pertama. Kita akan cari persamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Nah, di sini sama kita buat tabel juga. Ini tujuannya untuk memudahkan kalian, ya, nanti jadi tidak perlu mencari titik-titiknya lagi, jadi langsung sudah ada semua di tabel. Nah, sama X, Y, X, Y. Nah, bagaimana jika X-nya 0 dan Y-nya 0? Oke. Kita coba untuk X-nya 0 berarti 3, kita masukkan ke persamaan langsung, ya. 3 dikali 0 ditambah 8Y sama dengan 24. Oke, 3 dikali 0 adalah 0, jadi tinggal 8Y sama dengan 24. Y sama dengan 24 dibagi 8 adalah adalah 3. Sehingga didapat nilainya adalah 3. Nah, bagaimana jika jadi titiknya ini 0,3, ya. Nah, bagaimana jika Y-nya 0? Sama, kita tinggal mengganti Y-nya dengan 0 menjadi 3X ditambah 8 dikali 0 sama dengan 24. Oke.
8 kali 0 adalah 0, jadi tinggal 3x sama dengan 24. X sama dengan 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8, sehingga didapat nilai X nya 8, sehingga titik yang diperoleh adalah titik 8,0. Selanjutnya tadi kita sudah menemukan untuk titik X dan Y dari pertidaksamaan X ditambah Y kurang dari sama dengan 6, dan titik X dan Y dari pertidaksamaan 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Nah, di sini saya sudah membuat diagram kartesiusnya. Ada garis X dan garis Y, di mana kita bisa lihat di sini, ini titik-titiknya tadi ya. Jadi ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Nah, untuk titik X itu sendiri terdiri dari 0, 0, 6, dan 8. Jadi titiknya otomatis dari 0 sampai 8. Bisa kita tuliskan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk titik Y ini ada 6, 3, 0, 0. Jadi titik Y itu dari 0 sampai 6. Oke, kita buat titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal menentukan titiknya, kemudian nanti kita hubungkan dengan sebuah garis. Kita mulai dari titik yang pertama ini. 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. X-nya 0 berarti di sini, Y-nya 6 berarti di sini. Nah, ini untuk titik yang pertama. Kemudian yang kedua, X-nya 6, Y-nya 0. Jadi kebalikannya ya, X-nya yang 6, kemudian Y-nya 0, berarti di sini. Oke, kita tinggal tarik garis lurus dari titik yang pertama tadi ke titik yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini ada X-nya 0 dan Y-nya 3. X-nya 0, Y-nya 3 berarti di sini. Kemudian titik yang kedua, X-nya 8, Y-nya 0. X-nya 8, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Oke, kita tarik dari titik yang pertama ke titik yang kedua. Oke. Nah, di sini sudah terbentuk garis-garisnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya, ya. Nah, kita sudah lihat nih mana-mana aja daerah penyelesaiannya, yang merupakan penyelesaian yang termasuk ya. Jadi dari 0 sampai 6 di sini, kemudian 0 sampai 8. Nah, kemudian ada juga 0 sampai 3 dan 0 sampai 7. 0 sampai 6. Nah, kira-kira yang benar daerah penyelesaiannya yang mana? Oke, bisa kita coba dengan menggunakan titik 0,0. Jadi kita masukkan titik 0,0. Kita pakai untuk persamaan yang pertama, X ditambah Y sama dengan 6, 0 ditambah 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0 sama dengan 6. 0 ditambah 0. Tandanya bukan sama dengan ya. Tandanya kita gunakan tanda di soal, kurang dari sama dengan. Oke, jadi 0 kurang dari atau sama dengan 6. Oke, benar ya bahwa 0 itu adalah kurang dari 6. Nah, berarti titik dari 0 ini adalah memenuhi. Nah, bagaimana jika 3X ditambah 8Y? Kita juga akan menggunakan titiknya 0. 3X ditambah 8Y kurang dari sama dengan 24. Kemudian 3 dikali 0 ditambah 8 dikali 0. Oke, 0 ya. Kurang dari sama dengan 24. Oke, jadi benar juga ya. Nah, jadi ketika nanti semua jawabannya ini benar, otomatis daerah penyelesaiannya pasti di sini, di bagian bawahnya. Oke ya. Nah, bagaimana jika cuma salah satu yang benar? Misal, nanti kalian di soal menemukan yang ini tandanya lebih dari. Benar nggak kalau 0 itu lebih dari 6? Salah ya. Nah, berarti ini bukan daerah penyelesaian. Yang mana kira-kira yang bukan daerah penyelesaian? Oke, otomatis yang ini ya, bagian atas ini bukan daerah penyelesaian. Kemudian yang ini juga bukan daerah penyelesaian, sehingga daerah penyelesaiannya hanya ini. Oke ya. Bagaimana kalau kedua-duanya salah? Otomatis dia di luar sini. Ya, itu untuk menentukan daerah penyelesaian. Ini adalah langkah awal untuk menyelesaikan sebuah soal program linear. Ini baru langkah yang pertama ya, masih banyak langkah yang nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, kita akan masuk ke contoh yang kedua, di mana contoh yang kedua ini adalah kebalikan dari contoh yang pertama.
Nah, tadi contoh pertama itu adalah diketahui sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya. Nah, kemudian kalian disuruh membuat atau menentukan daerah penyelesaiannya ya dengan bantuan grafik. Nah, pada contoh yang kedua ini, di sini diketahui itu adalah gambar grafiknya, diketahui itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, kalian disuruh menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah penyelesaian pada gambar tersebut. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, kalian bisa lihat dulu contohnya. Soalnya ya, tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir pada grafik berikut. Nah, jadi kalian disuruh menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah tersebut. Oke, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini, di mana rumusnya adalah rumus persamaan garis yang melalui titik A, 0 dan B, 0 itu dapat dirumuskan dengan BX ditambah AY, A dikali Y, maksudnya sama dengan A dikali B. Oke, nah pada gambar di situ kalian bisa lihat di situ ada garis G dan garis H. Nah, jadi dengan bantuan garis-garis inilah nanti kita bisa mendapatkan titik-titiknya ya. Oke, kita mulai dari yang pertama itu adalah garis G. Oke, untuk garis G kita masukkan sesuai rumus. Tadi rumusnya adalah ini. Oke, nilai titik B-nya adalah 1. Kita kalikan dengan X. Kemudian ditambah, nilai dari A-nya adalah 3. Kalikan dengan Y. Kemudian A dikalikan dengan 4 ya. Dikali Y. Oke, nah jadi kita kalikan A dikalikan B sama dengan 1 dikalikan 4. Oke, 1 dikalikan X adalah X, 4 dikali Y adalah 4Y sama dengan 1 dikali 4, 4. Oke, kita dapatkan untuk persamaan yang pertama. Oke, kita tentukan untuk persamaan yang kedua dengan bantuan garis H. Garis H. Nah, di situ kita bisa lihat untuk garis H sendiri, untuk nilai B-nya itu adalah 5 ya, berarti 5 dikali X, kemudian ditambah untuk nilai B-nya, nilai A-nya adalah 3, jadi 3 dikali Y, kemudian A dikali B menjadi 5 dikali 3. 5 dikali X adalah 5X, 3 dikali Y adalah 3Y. 5 dikali 3 sama dengan 15, sehingga didapat persamaan yang kedua. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga, di mana langkah yang ketiga ini adalah tadi di soal diminta kita menentukan sistem pertidaksamaan. Jika pertidaksamaan otomatis tandanya bukan sama dengan, tandanya harus tanda pertidaksamaan, boleh kurang dari ataupun lebih dari. Nah, jadi kita coba menentukan. Oke, nah jadi untuk sistem pertidaksamaan ini kita mulai dari persamaan yang pertama, yaitu X ditambah 4Y. Tandanya kita buat titik-titik dulu, 4. Nah, karena kita belum tahu nih tandanya apakah kurang dari ataupun lebih dari. Nah, kita perlu titik bantu. Nah, titik bantu di sini nanti gunanya untuk apa? Untuk mengganti nilai X dan Y-nya. Nah, jadi titik bantunya itu kalian harus lihat kembali daerah penyelesaian ya. Nah, di situ untuk dari daerah penyelesaian yang titik Y itu dimulai dari 1 sampai 5 ya. Nah, kemudian untuk titik X-nya itu dari 0 sampai 3 ya. Nah, otomatis kalau misalnya kita mau menggunakan titik bantu 0,0 itu tidak bisa. Mengapa? Karena pada titik Y itu dimulai dari 1 bukan dari 0. Nah, jadi yang memenuhi daerah penyelesaian tersebut titiknya itu adalah kita boleh gunakan di atas 0, yaitu 1,1. Jadi kita ganti X-nya dengan 1 dan Y-nya dengan 1 menjadi 1 ditambah 4 dikali 1 titik-titik 4. Nah, 1 ditambah 4 dikali 1 berapa? 4. 4 ditambah 1 adalah 5. Nah, jadi kita bisa lihat 5 dan 4. Jadi tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Oke, kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu 5X ditambah 3Y titik-titik 15. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan titik bantu 1. Jadi 5 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 titik-titik 15. 5 dikali 1 5 ditambah 3 dikali 1 3. 5 ditambah 3 adalah 8 titik-titik 15.
Oke, tanda yang tepat apa? Ya, jadi tanda yang tepat adalah tanda kurang dari atau sama dengan. Nah, sehingga kita sudah dapatkan pertidaksamaannya menjadi yang tempat ya. Sistem pertidaksamaan yang pertama itu adalah yang pertama itu X ditambah 4Y, tandanya adalah lebih dari atau sama dengan 4. Nah, kemudian pertidaksamaan yang kedua adalah 5X ditambah 3Y, tandanya kurang dari atau sama dengan 15, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan 0 dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi ini ya, ini adalah jawaban dari sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir pada grafik. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai cara menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Semoga mudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih.